Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Senang dan gembira bisa kembali menyapa Anda melalui kuliah daring ini. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, merahmati kita semua. Untuk itu, mari kita syukuri dengan memulai perkuliahan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa selesai, kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita akan memperoleh syafaat daripada baginda sehingga kita dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Saudara-saudari sekalian, pada minggu yang lalu saya sengaja memposting satu kompilasi video terkait dengan sistem budidaya dan pengolahan padi dari masa ke masa, agar kita semua dapat melihat dengan jelas salah satu proses yang terjadi di sektor pertanian yang telah mengalami peningkatan dan perkembangan sedemikian pesat. Tentunya tak dapat kita bayangkan bagaimana kiranya jika teknologi lama itu masih diterapkan hingga sekarang. Tentu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan coba berdiskusi atau membahas tentang strategi pengembangan mekanisasi pertanian, di mana nanti kita juga akan turut menyinggung manajemen dan kelembagaan serta ekonomi sekaligus. Tayangan video ini seperti biasa merupakan sebuah pengantar pembuka untuk diskusi lebih lanjut terkait tema kita yang akan kita tuntaskan baik melalui kolom komentar maupun grup belajar kita di WhatsApp. Saudara-saudari sekalian, jika kita melihat dari sejarahnya, sebenarnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau lebih kita kenal dengan istilah Al-Sintan, ya, di Indonesia itu telah dimulai sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Ya. Kalau di Indonesia kita sebut ini sebagai masa transisi kemerdekaan. Jadi hal ini ditandai oleh adanya penggunaan mesin pengolahan hasil pertanian pada komoditi tanaman pangan dan perkebunan, terkhusus pada produksi gula dan karet pada masa itu. Pemanfaatan alat dan mesin pertanian tersebut didatangkan dari luar negeri dalam bentuk Al-Sintan prapanen dan pasca panen, yang kebanyakannya sih berasal dari negara Eropa, Amerika, Jepang, dan negara Asia lainnya. Perkembangan tersebut meningkatkan permintaan akan Al-Sintan yang telah mendorong pada pengusaha maupun pengusaha baru untuk bertekad menginvestasikan finansial untuk meningkatkan produksi pada industri pertanian. Pada saat dimulainya pembangunan 5 tahun pertama atau Pelita 1, perkembangan mekanisasi pertanian terlihat semakin baik, karena pada masa itu adanya masukan teknologi yang lebih nyata.
Introduksi alsintan ke Indonesia ini sebenarnya dihadapkan kepada berbagai kendala dalam hal penerapannya di lahan pertanian Indonesia, serta menyulitkan para petani dalam hal mengoperasikannya. Kendala yang dimaksud adalah lebih cenderung kepada aspek sosial, dan ini perlu sekali menjadi perhatian kita, terutama pemerintah. Harus kita akui bahwa seperti dalam artikel yang telah saya share beberapa waktu yang lalu, tentu banyak di antara masyarakat tani kita yang terdampak maksudnya terdampak dari introduksi mekanisasi, karena posisi mereka akan tergantikan perannya oleh tenaga mesin. Sehingga muncullah konsep mekanisasi pertanian selektif pada masa itu, yang merupakan perencanaan pemerataan alsintan sesuai dengan potensi dan kemampuan dalam suatu wilayah, sehingga terjadinya ketidakseragaman baik dari segi jenis maupun laju perkembangannya. Nah, puncak pertumbuhan dan perkembangan alsintan terjadi pada pembangunan 5 tahun tahap ke-3 dan ke-4 di era rezim Soeharto, yaitu swasembada pangan. Peningkatan alsintan mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan atas usaha untuk melindungi dan mempertahankan industri dalam negeri. Kebijakan yang dilakukan mengandalkan penggunaan yang intensif terhadap produk alsintan dalam negeri, serta meningkatkan komponen dan suku cadang dalam negeri untuk mengurangi penggunaan impor dari luar negeri. Konteks kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan tolak ukur terhadap kemandirian industri, terutama bidang mekanisasi pertanian. Dalam proses pelaksanaannya, pengembangan mekanisasi pertanian tentu tidak dapat berdiri sendiri. Ia merupakan bahagian dari subsistem penunjang, atau kita sebut dengan supporting system dalam proses pemanfaatannya. Mekanisasi pertanian yang bersifat tidak dapat terbagi atau kita sebut indivisible, maka sebaiknya didistribusikan kepada banyak pemakai, terutama pemerataan terhadap petani kecil yang tidak mempunyai cukup finansial untuk memperolehnya. Selain itu, pengembangan alsintan juga dibekali dengan pengembangan sumber daya manusia yang baik itu dari segi kemampuan hard skill atau soft skill. Saudara-saudari sekalian, ruang lingkup dari strategi pengembangan mekanisasi pertanian memiliki batasan yang sangat kompleks dalam prosesnya. Pertama, peningkatan produktivitas fokus pada konteks input benih, bibit, pupuk, serta alsintan untuk mengolah yang optimum dengan menargetkan hasil output yang besar dibandingkan input yang diberikan.
Kedua, efisiensi dan proses. Cenderung memperhatikan tahap pemberdayaan sumber daya dengan penyelesaian melalui proses yang telah direncanakan. Yang ketiga, kualitas dan nilai tambah yang menitik beratkan pada hasil dan pengolahan melalui mekanisasi pertanian dengan menekankan dari kerusakan fisik dan mekanis serta susut produk yang terjadi. Dan yang keempat, peningkatan pendapatan dengan mengandalkan mekanisasi pertanian mampu memberikan keuntungan dari biaya produksi dengan mengolah produk pertanian yang mekanis, teratur serta praktis, sehingga pada akhirnya akan mampu menambah pendapatan usaha tani. Jadi, pengembangan mekanisasi pertanian yang memiliki batasan tentu memerlukan perangkat sebagai syarat agar mampu memanajemen penggunaan mekanisasi pertanian dengan baik. Perangkat yang dimaksud adalah mempersiapkan kelembagaan dan juga yang terpenting pemberdayaan sumber daya manusia sebagai pelaku. Petani di Indonesia pada umumnya memiliki karakteristik yang khas, ya. Antara lain, ya, mempunyai lahan yang sempit, lemah dalam penyediaan modal, serta tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Pandangan tersebut merupakan suatu kendala, sehingga pengenalan mekanisasi pertanian memerlukan waktu yang panjang. Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi saat ini, pengetahuan dan keterampilan petani meningkat. Tetapi tetap tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada dan kebanyakan petani masih sulit menerima teknologi mekanisasi pertanian. Berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian telah memaksa kita, ya, untuk menerapkan teknologi dan inovasi dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Permasalahan selama ini yang sering terjadi dalam melakukan penerapan mekanisasi pertanian bahwa teknologi dan inovasi yang dibawa kepada petani lambat dan tidak mampu direspon dengan baik oleh petani kita. Hal ini yang perlu diperhatikan bahwa petani menganggap lebih baik menggunakan teknik tradisional tanpa harus susah menguasai teknologi yang ada. Sikap tersebut menimbulkan kesulitan bagi petani kita untuk berkembang. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah sudah seharusnya menerbitkan kebijakan yang arif terkait pengembangan sumber daya petani dan tenaga kerja sektor pertanian. Kebijakan yang dimaksud tertuju pada pembinaan dan pengawasan yang intensif serta berkelanjutan agar mampu mencapai target produksi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pembinaan tenaga kerja terampil. Ya, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pengembangan mekanisasi
pertanian di tingkat atau di level usaha tani yang tidak disertai keterampilan pengelolaannya akan mengalami banyak hambatan. Pembinaan yang bersifat personal ini difokuskan pada pemberian soft skill dan keahlian dalam mengoperasikan alat dan mesin pertanian yang akan diadopsi oleh petani. Pembinaan pada mekanisasi prapanen hingga pasca panen serta pengolahan bahan produk pertanian merupakan lingkup yang harus dikuasai tenaga kerja. Tenaga kerja harus mampu bersinergi dengan petani sehingga mampu menyelesaikan proses penanaman hingga panen sesuai dengan target yang diinginkan. Pembinaan itu hendaknya dilakukan secara intensif ya, dan didukung dengan berbagai sarana dan prasarana yang diikuti dengan program berkelanjutan agar tidak terputus dari pembinaan tenaga kerja yang terampil. Umumnya tenaga kerja terampil dipadakan pada kaum-kaum muda yang memiliki kelihayan dan mudah menyerap informasi dari inovasi, teknologi, mekanisasi pertanian. Pembinaan dapat ditempatkan pada tingkat kabupaten misalnya atau kecamatan sehingga terjadi pemerataan terhadap desa yang memiliki potensi pertanian yang besar. Yang kedua, pengembangan jasa penyewaan. Dalam kegiatan usaha tani, petani masih bekerja sebagai individu dan menjadikan peran dalam kategori lemah yang disebabkan karena mengelola usaha tani dengan luas garapan yang kecil dan terpencar, termasuk juga dalam pengadaan alsintan dengan kepemilikan modal yang rendah. Pemerintah perlu memperhatikan dengan penguatan kelembagaan melalui kelompok tani atau sejenisnya untuk menguatkan pemerataan mekanisasi pertanian di setiap petani dengan proses jasa sewa alsintan. Pengembangan jasa penyewaan memiliki tujuan untuk memudahkan para petani untuk berkoordinasi terhadap pengelolaan alat dan mesin pertanian sehingga mampu membantu sesama petani dengan kemampuan finansial yang rendah akan kepemilikan alat dan mesin pertanian. Untuk itu perlu diadakannya pengembangan jasa penyewaan alat dan mesin pertanian yang dikelola oleh lembaga kelompok tani atau non-petani yang memiliki finansial yang baik dan mau berkecimpung di sektor pertanian. Harapannya tentunya dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan daerah dari proses penyewaan alat dan mesin pertanian. Kepemilikan alat dan mesin pertanian itu tidak harus selalu diarahkan kepada petani secara perorangan. Tidak semua petani mempunyai kemampuan yang memadai dalam pengelolaan alat dan mesin. Untuk pengembangan alat dan mesin pertanian dengan teknologi menengah dan maju, sebaiknya diarahkan kepemilikannya pada petani yang mempunyai kemampuan manajerial yang cukup, kelompok tani yang maju, atau koperasi yang sudah berkembang, yang tentunya memiliki kemampuan yang lebih baik. Strategi ini merupakan salah satu hal yang penting dalam pengadaan mekanisasi pertanian
dan tentunya juga sebagai pusat arus jual beli hasil pertanian, sehingga pendapatan masyarakat pedesaan dapat dipantau melalui jasa dalam bentuk lembaga atau koperasi. Sekarang sebenarnya ada program pemerintah yang kita kenal UPJA ya, UPJA atau Unit Pelayanan Jasa Alsintan. Ini biasanya dikelola dalam bentuk kelompok oleh petani. Nah, yang ketiga, pembinaan teknisi handal. Nah, ini penting. Pengadaan alat dan mesin pertanian untuk petani yang dilakukan melalui program bantuan pemerintah ya, perlu diperhatikan kesesuaian antara tingkat teknologi alsintan yang diperlukan dengan tingkat penerimaan wilayah bersangkutan. Makanya sebenarnya itu ada analisanya ya, barangkali sudah kalian peroleh pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, misalnya untuk teknologi yang sudah diterima di suatu daerah tertentu, pengembangan daerah tersebut tidak akan banyak mengalami hambatan. Nah, masalah yang perlu diperhatikan berkaitan misalnya dengan ketersediaan bengkel-bengkel alat dan mesin pertanian yang tentunya masih minim dijangkau oleh petani. Juga kurangnya ketersediaan teknisi handal dalam penanganan alat dan mesin pertanian yang akan mengalami kerusakan itu juga menjadi masalah yang serius. Nah, pembinaan dalam hal ini meliputi komponen teknisi bidang mekanisasi pertanian, juga pembukaan dan pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian. Pembinaan tersebut dimaksudkan agar teknisi terfokus pada peningkatan produktivitas pertanian melalui pemeliharaan mekanisasi pertanian. Saat ini, teknisi masih dikategorikan sebagai tenaga kerja di bidang industri. Pembinaan ini merekrut orang-orang yang pernah menekuni bidang perawatan mesin dan pada pemuda yang berpengalaman hingga menjadi teknisi yang handal. Selain itu, teknisi dibekali dengan arahan dan bantuan untuk membuka dan mengembangkan pembengkelan pertanian dengan status kepemilikan yang tidak terikat ya, sehingga terbentuk lembaga usaha yang menampung teknisi handal. Berkaitan dengan penerimaan alat dan mesin pertanian yang diberikan tingkat wilayah tertentu, perlu diperhatikan juga penempatan teknisi handal dan perbengkelan pertanian yang mudah untuk diakses oleh para petani. Agar kenapa? Agar bisa memperbaiki alsintan pertanian yang rusak kepada teknisi handal di bengkel pertanian. Nah, sekarang usia kampus kita ini ya, kampus jantung hati rakyat Aceh yang kita banggakan ini telah memiliki yang namanya Pusat Studi Pengembangan Mekanisasi Pertanian atau kita kenal dengan nama Pusmeptan. Kita berharap Pusmeptan ini atau Pusat Studi Mekanisasi Pertanian ini ke depan mampu memberikan kontribusi positif terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ini sesuai dengan strategi keempat, yaitu pengembangan intelektual. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam konteks pengembangan intelektual, pengembangan alsintan pertanian ini tidak dapat dilepaskan dari kegiatan riset atau penelitian di bidang ini. Dalam hal ini diperlukan keterlibatan peran para intelektual seperti dari pihak perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang diharapkan selalu mengikuti perkembangan penerapan alsintan dengan segala aspeknya. Nah, penelitian yang dilakukan perlu diarahkan kepada dua hal. Yang pertama, untuk kepentingan masa sekarang. Ya, jadi penelitian dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di lapangan. Dan yang kedua, untuk kepentingan masa yang akan datang.
penelitian yang kita lakukan itu untuk melakukan antisipasi kebutuhan teknologi di bidang pertanian di masa yang akan datang. Nah, dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan pada peningkatan efisiensi alsintan saja, tetapi perlu dipikirkan juga masalah peningkatan efisiensi tenaga kerja manusia yang menangani alat dan mesin tersebut. Peran pemerintah dalam konteks intelektual ini juga memberikan sejenis bantuan atau beasiswa bagi para anak petani atau anak-anak desa yang hidup dekat dengan kawasan pertanian. Semoga ini ada terjadi dengan Anda semua. Ya, jadi ada anak petani yang dapat beasiswa untuk menuntut ilmu atau kuliah di Unsia. Yang setelah selesai nanti kita berharap dia akan kembali untuk membangun kampungnya. Ya. Jangan seperti yang dikritik oleh Pak Presiden beberapa waktu yang lalu. Ya. Banyak alumni pertanian itu yang bekerja di perbankan. Oke. Nah, peran ini menargetkan untuk di masa yang akan datang agar membantu para petani desa dengan bimbingan ilmu yang diperolehnya. Selanjutnya, peran intelektual anak desa tersebut mampu menjembatani ya, antara kebutuhan para petani serta kebijakan dari pemerintah sehingga terjalin komunikasi dan transparansi akan keseriusan pemerintah terhadap peningkatan produktivitas ekonomi pertanian. Pemerintah bisa memberikan kepercayaan kepada peran intelektual untuk untuk mengawasi produk pangan dan menjaga kestabilan harga dari para mafia. Program-program yang sedemikian sebenarnya sudah mulai dijalankan, bahkan termasuk adanya program sarjana pendamping desa dari pemerintah. Tujuannya ya supaya ada transfer knowledge kepada petani. Cuma banyak masalah yang kita temukan di lapangan, terkadang mahasiswa atau sarjana pertanian yang kita terjunkan itu tidak lebih cakap dari petani itu sendiri. Nah, ini adalah menjadi tantangan terbesar bagi kita semua, ya, terutama saudara-saudari sekalian. Dan yang kelima, yang terakhir, peran swasta. Nah, jadi peran pihak swasta yang memproduksi dan yang mendistribusikan alsintan sampai ke level petani itu sangat perlu untuk kita tingkatkan. Pelayanan yang selama ini diberikan masih perlu diberikan. Misalnya kemudahan proses kredit, tingkat bunga yang wajar, penyediaan suku cadang yang memadai, serta pelayanan purna jual. Untuk lebih memberikan bantuan kepada petani yang berada di pedesaan, jaringan pelayanan yang selama ini hanya sebatas di kota besar perlu diperluas hingga ke pelosok-pelosok yang sudah menggunakan alat dan mesin pertanian, sehingga hambatan dalam pengembangan mekanisasi pertanian ini dapat dikurangi. Pihak swasta berperan aktif berkaitan dalam pembinaan terkini berkaitan teknologi dan inovasi baru, yang bekerja sama dengan pihak intelektual. Hal itu disebabkan karena pengembangan akan teknologi begitu cepat, sehingga sudah sepantasnya
peran swasta juga berperan memberikan bantuan, juga arahan berkaitan dengan Al-Sintan terkini. Nah, sebagai penutup jumpa sua kita pada pertemuan kali ini, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa sebagai komponen kunci pertanian modern yang berwawasan pengembangan mekanisasi pertanian ya, dalam bentuk sebagai alat dan mesin pertanian yang akan dikembangkan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari sistem itu sendiri. Pengembangan mekanisasi pertanian tentunya melibatkan sistem agribisnis pula. Dinamika perubahan yang mewarnai perkembangan agribisnis itu akan berpengaruh pula pada ciri Al-Sintan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, prasyarat mekanisasi pertanian agar mampu memberi dukungan kepada sistem agribisnis tidak hanya tumbuh sesuai dinamika akar rumput, karena harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan melibatkan rakyat dalam prosesnya. Oke, demikian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan tetap waspada terhadap COVID-19.